Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Shalom. Setiap kita percaya karena kasih karunia Allah, kita boleh ada di tempat ini. Amin. Mari saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita satukan hati kita pagi hari ini. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Bapa. Lawatlah setiap kami Tuhan. Dan biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kehidupan kami. Kami rindu Tuhan Yesus. Hadirat-Mu Engkau menyatakan bagi kami. Biarlah ibadah ini Tuhan Yesus bukanlah menjadi ibadah-ibadah yang biasa saja. Tapi kami tahu kami pulang kami membawa sesuatu yang baru. Kami membawa urapan Tuhan yang baru dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, Kau ambil alih ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan yang paling terbaik buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita menaikkan syukur kita buat Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menumbuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan
saudara duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami para jemaat-Mu datang menyembah kekudusan-Mu di tempat ini Tuhan. Yesus Maha
sembah Saudara. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Engkau layak disembah. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Yesus Tuhan. Kami menghampiri Engkau Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau kudus, 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 kudus. Haleluya. Angkat tanganmu, angkat suaramu. Mari kita tinggikan nama-Nya. Haleluya. 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 Kudus, Engkaulah yang kudus. Layak disembah, layak ditinggikan. Glory, glory bagi Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Kami menyembah-Mu, umat-Mu menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Engkau layak Tuhan. Engkau layak menerima semua penyembahan kami. Amin. Engkau layak menerima semua yang terbaik dari kehidupan kami. Biarlah penyembahan kami pagi hari ini seperti dupa yang berbau harum naik di hadapan-Mu. Kesucian hidup kami, seluruh hidup kami adalah penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Setiap hari dalam hidup kami adalah penyembahan bagi Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu pagi hari ini di tengah-tengah kami. Kerinduan kami senantiasa kami memandang wajah-Mu. Karena ketika kami menemukan wajah-Mu, kami menemukan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih, dan biarlah hadirat-Mu menguasai setiap tanah hati kami, kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, dan kami siap mendengarkan akan firman-Mu, mengurapi setiap kami, mulai dari hamba-Mu yang berdiri di atas mimbar, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu, kami sama-sama boleh mengalami kuasa firman dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami sedia mendengar firman-Mu. Haleluya. Setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, mari bersama katakan, amin. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom saudara. Selamat pagi saya mengucapkan kepada saudara. Ya, apa kabar pagi hari ini?
Dahsyat luar biasa saudara ya. Ya Allah kita, Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar. Amin. Ya bukan hanya dia menciptakan alam semesta ini yang begitu besar saudara. Alam semesta ini begitu besar saudara. Saya baru tahu saudara. Kalau manusia mau mengukur besarnya ini alam semesta. Dari ujung ke ujung itu dibutuhkan waktu sekitar 15 miliar tahun cahaya. Saudara, betapa besarnya ini alam semesta. Betapa luasnya. Tidak terselami. Tidak terbandingi. Tidak mungkin manusia bisa menyelami kebesaran Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita mungkin naik begitu tinggi. Sampai begitu tinggi. Dan kita menggunakan teleskop ya. Ini bumi mungkin bisa hilang. Mana ini bumi yang saya tinggal. Karena begitu kecil, nggak ada apa-apanya saudara. Dan alam semesta yang begitu besar itu diciptakan oleh Allah kita. Tuhan kita yang dalam nama anaknya menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Tetapi saya mau katakan saudara, kebesaran Allah yang begitu besar itu. Kebesaran Allah yang begitu luar biasa menciptakan semesta itu. Saudara, saya mau katakan semuanya itu tidak berarti sama sekali kalau dia tidak menyatakan dari dalam diri setiap kita. Saudara. Jadi kebesaran Allah itu ya dalam satu aspek dia begitu besar. Tetapi apa artinya itu? Kalau dia tidak menyatakan diri dalam rupa seorang manusia. Kebesaran Allah ya justru terletak kepada kemauannya, kerendahan hatinya untuk mengosongkan diri, mencari saya dan saudara. Oleh sebab itu nilai diri seorang manusia itu tidak terletak kepada banyaknya kekayaannya. Betul? Nilai diri seorang manusia bukan terletak kepada tingginya jabatannya. Nilai diri seorang manusia bukan terletak kepada betapa banyak gelarnya. Betapa besar kekayaannya, begitu banyak perusahaannya. Bukan. Nilai diri seorang manusia terletak pada kodratnya sebagai manusia. Artinya apa? Manusia yang punya kodrat itu mampu merasakan apa yang dirasakan oleh sesamanya. Ya, kodrat manusia lebih tinggi ketika dia bisa merasakan orang yang sesamanya yang mungkin menderita dalam kelemahan. Saudara, makanya ada istilah ya. Seekor anjing ya yang bisa merasakan kesedihan tuannya itu lebih berkodrat daripada seekor cacing, ya betul. Anjing itu kadang bisa mengerti perasaan tuannya sedih dia kadang ikut. Tapi kalau seekor cacing enggak ngerti. Dan saya mau katakan Allah kita, Allah yang besar itu, kebesarannya justru terletak kepada kerendahan hatinya. Mau menyatakan dirinya, mati bangkit, bahkan naik ke surga. Yang kita peringati berapa hari lalu? 10 hari yang lalu, betul? Ya, setelah dia bangkit dari kubur. 40 hari dia menampakkan diri berulang-ulang kepada murid-muridnya. Tinggal di bumi 40 hari. Dan sesudah itu dia naik ke surga. Pada 10 hari berikutnya terjadilah apa? Roh Kudus dicurahkan di loteng atas di Yerusalem. Ketika murid-murid berkumpul, mereka menerima pencurahan Roh Kudus. Dan saat itu saudara, kehidupan murid-murid tidak pernah sama lagi. Tetapi saya mau katakan, Kristus yang sudah naik ke surga. Yang dalam Ibrani dikatakan, dia menjadi juru syafaat kita. Menjadi pendoa kita di hadapan Bapa. Dia masih menyatakan diri. Masih menampakkan dirinya. Oleh sebab itu ada istilah yang disebut dengan Kristofani. Kristofani itu adalah Kristus yang menampakkan diri setelah kenaikannya ke surga. Saudara pernah lihat? Wah, saya pernah lihat Pak. Itu Tuhan Yesus menampakkan diri di mana? Itulah
Kristofani. Kristus yang menyatakan diri, menampakkan dirinya setelah kenaikannya ke surga, saudara. Nah, saudara, dalam kitab Wahyu pasal yang pertama, Wahyu 1 ayat yang ke-9, ya kita akan baca ini beberapa ayat. Wahyu 1 ayat 9, di sana ada satu penampakan Kristus yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Ya, Wahyu 1 ayat yang ke-9. Aku Yohanes, ya, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada 7 jemaat, ke Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Nah, dari pembacaan ini kita menangkap, kita mengerti bahwa setelah Yesus naik ke surga, dia masih menyatakan diri, menampakkan diri kepada muridnya, salah satu muridnya, yaitu Yohanes. Saudara. Nah, saudara, kita melihat di sini Yohanes berkata begini, ayat yang ke-9. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Ya, jemaat yang dituju oleh surat Yohanes yaitu 7 jemaat itu sedang dalam kesusahan. Ya, kesusahan. Tetapi jemaat yang dalam kesusahan ini di sana disebutkan bahwa walaupun mereka dalam kesusahan, tetapi jemaat ini adalah jemaat yang dalam kerajaan. Tentu ini dalam kerajaan Allah. Hidup dalam kerajaan kebenaran. Dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Jadi jemaat yang dalam kerajaan ini, jemaat yang tekun menantikan Yesus ini, sekaligus juga jemaat yang dalam kesusahan. Saudara, terdapat satu kebenaran. Ya. Banyak orang berkata, oh kalau saya ikut Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan, saya tidak akan mengalami kesusahan. Oh kalau saya cinta Tuhan, melayani Tuhan, sudah melakukan semuanya untuk Tuhan, saya tidak akan mengalami kesusahan. Ya, saya nggak tahu itu firman dari mana. Tetapi Alkitab katakan bahwa kadang kita hidup benar, kita sudah sungguh-sungguh. Kadang kesusahan, penderitaan tetap terjadi dalam hidup kita. Tentu dengan seizin Tuhan, saudara. Nah, di sini dijelaskan jemaat ini dalam kesusahan. Kesusahan karena apa, Pak? Ya, kalau pada saat itu jelas kesusahan karena penganiayaan, karena iman mereka. Apa hubungannya dengan kita sekarang? Ya, apakah saudara dalam kesusahan? Haleluya. Ada yang hidup susah di sini? Saudara, kita tidak bisa melihat, oh orang itu senang. Tidak ada susahnya, bedek. Gitu kan? Kita tidak bisa tahu. Ya, kadang kita menilai kehidupan seseorang itu dari tampak luarnya. Kita lihat dia naik mobil, oh senang dia. Apakah dia betul-betul senang? Belum tentu. Dia tidur di hotel yang berbintang 5, oh senang dia. Apakah dia betul-betul senang? Belum tentu, saudara. Ya, kalau seorang
ya bisa diidentifikasi karena susah senangnya hidup hanya dari penampilan ini. Michael Jackson tentu tidak akan overdosis. Ya. Banyak artis terkenal, artis ternama mati karena bunuh diri, overdosis. Kenapa? Mereka tidak mengalami yang namanya kebahagiaan. Walaupun secara materi mereka berlimpah-limpah. Tetapi dalam hati mereka ada satu kesusahan. Saudara. Nah, kalau jemaat yang dituju oleh surat Yohanes ini mengalami kesusahan karena penganiayaan. Apakah saudara alami kesusahan? Mungkin saudara ya diberkati secara finansial. Mungkin saudara punya rumah besar. Mungkin saudara punya mobil bagus. Tetapi saya mau katakan itu bukan jaminan sebuah kebahagiaan. Atau dengan kata lain, oh itu tidak mengalami kesusahan. Belum tentu. Ya. Kadang saudara, perkataan yang menyakitkan itu kadang lebih sakit daripada dipukul secara fisik, benar? Ya. Kadang ya perkataan yang menghina, kan di dalam terjemahan yang lain dikatakan bukan dalam kesusahan, tetapi di dalam persekusi. Jadi jemaat ini sedang dipersekusi imannya oleh dunia pada saat itu. Jadi wow, tetapi dalam kesusahan itu ya jemaat yang dalam kerajaan, dalam ketekunan menantikan Yesus itu, mereka di dalam kesusahan. Nah, apa yang dikatakan di sana? Nah, Yohanes pada ayatnya yang ke-12, ya, dia melihat, lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, saudara, dia pada saat mendengar firman itu, dia sedang mengarahkan pandangannya ke satu arah. Tidak disebutkan arah yang mana. Tetapi dia perlu berpaling. Kadang kalau manusia ini saudara dalam kesusahan ya apa? Fokusnya kepada kesusahan itu. Ya. Ada ibadah, aduh kadang lupa. Ini hari apa ini? Hari Senin, padahal hari Minggu. Karena sudah tidak fokus lagi cari Tuhan. Enggak fokus lagi urus keluarga, tidak fokus lagi dalam ibadah, tidak fokus lagi doa. Yang dia fokus apa? Kesusahannya. Ya. 2 tahun ini kan kita sibuk, saudara. Sibuk apa? Sibuk dengan COVID. 2 tahun kita sibuk. Ya, ada saling tuding. Oh ini COVID dari sinilah. Yang lain, oh COVID dari sanalah. Oh COVID ini anunya dari pihak itulah, COVID dari pihak itulah. Hamba Tuhan saling seranglah. Ya, tidak betul ini, yang betul ini. Saudara, kita kemudian tidak berfokus. Ya, fokus kita sedang dialihkan kepada hal-hal itu. Terus menguras fokus kita. Ya, menguras fokus. Manusia adalah makhluk yang tidak bisa berfokus kepada 2 hal sekaligus. Saya mau uji saudara. Ya. Saudara kalau naik mobil, ya, saudara berani main HP? Wah berani, tapi sangat berbahaya. Makanya ada larangan ya. Kalau mengemudi tidak boleh. Karena sangat berbahaya bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Nah kita ini makhluk yang tidak bisa dalam satu saat bersamaan berfokus kepada 2 hal. Nah, kita nggak mungkin bisa fokus kepada kesusahan dan fokus kepada Tuhan. Nggak bisa. Pasti kita akan teralihkan kepada salah satunya. Kalau saudara fokus kepada kesusahan saudara, saudara sedang mengesampingkan ya fokus kepada Tuhan.
Oleh sebab itu, kalau kita dengar firman, ya kita jangan fokus kemana-mana. Ya, amin. Fokusnya kemana? Ya fokus ke dengar firman. Ya, saya pernah belajar saudara, waktu Om Paulus berkhotbah, saya coba fokuskan, benar-benar fokus. Tatapan mata, ya lirikan mata, catatan, benar-benar fokus. Bahkan saya tidak mencatat, tetapi saya betul-betul fokus perhati. Dan itu saya menangkap begitu banyak. Karena saya fokus. Saudara, manusia tidak bisa berfokus kepada banyak. Dia hanya bisa berfokus kepada satu hal. Makanya ayat 12 Yohanes, aku berpaling. Ya, setelah aku berpaling, apa yang dia lihat? Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian emas. Waktu dia berpaling, menghadap ke sana. Waktu dia berpaling ada suara. Dia berpaling kepada suara. Dia lihat apa? 7 kaki dian emas. 7 kaki dian emas ini menggambarkan apa? 7 jemaat. Jemaat yang kesusahan itu ya digambarkan dengan 7 kaki dian dari emas. Tetapi tidak hanya 7 kaki dian dari emas. Ayat yang ke-13 katakan, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada apa? Seorang rupa anak manusia. Berbagian jubah yang panjangnya sampai di kaki. Dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Saya mau katakan saudara, jemaat boleh mengalami kesusahan. Jemaat kadang Tuhan izinkan mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, kadang dipersekusi, kadang kita sudah hidup benar, tetapi kita tetap dipersekusi. Kadang kita sudah hidup suci di kantor, tetapi kita diperlakukan tidak adil. Tetapi saya mau katakan, kalau saudara sungguh-sungguh, saudara adalah jemaat Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara tekun menantikan Kristus, saudara hidup dalam kerajaannya. Ayat 13 bilang begini, di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Ini siapa ini? Ini adalah Yesus sendiri. Saudara, ini adalah penampakan Kristus setelah kenaikannya ke surga. Dengan kata lain saudara, dalam kesusahan yang begitu berat, dalam penderitaan yang begitu sangat menyesakkan itu, ada Kristus di tengah-tengah jemaat. Amin. Saudara mungkin 2 tahun ini mengalami begitu banyak pergumulan. Bisnis saudara mungkin tidak lancar. Keluarga saudara mungkin diambang perceraian. Anak-anak saudara mungkin mengalami masalah-masalah anak muda yang begitu berat. Tetapi saya mau katakan, di tengah-tengah penderitaan saudara, kesusahan saudara itu, ada siapa? Kristus hadir di tengah-tengahnya. Jadi kalau Kristus hadir di tengah-tengahnya, bagaimana ya keadaan kita? Apa yang harus kita perbuat? Nah, ayat 17 katakan begini. Ketika aku melihat dia, anak manusia yang ada di tengah-tengah jemaat itu, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku. Lalu berkata apa? Jangan takut. Ya. Jangan takut. Kenapa kok kita dilarang takut? Kenapa kadang kita, Tuhan katakan, jangan takut. Bukan kita tidak punya rasa takut. Saudara punya rasa takut? Harus punya.
Kalau saudara jalan di tengah jalan di tengah jalan, kalau saudara tidak punya rasa takut, bahaya, ditabrak mobil. Saudara kalau di pinggir jurang rasa takut, ya rasa takut lah, namanya manusia. Kalau enggak punya rasa takut, bahaya saudara. Jatuh ke jurang, sudah sini jurang, enggak ada takutnya dia, jatuh nanti. Nah, rasa takut yang benar, rasa takut yang proporsional, artinya sesuai porsinya, itu akan menolong kita. Tetapi Tuhan tidak mau kita hidup dalam ketakutan. Ya, dikit-dikit takut. Wah, apalagi awal COVID, saudara. Takutnya bukan main. Aduh, kalau ada orang tetangga kita yang jaraknya 100 meter, udah mulai ada ambulan datang. Waduh, tutup pintu, tutup gorden. Seperti ada monster ya, yang akan menerkam kita. Ya. Saudara, rasa takut itu diberikan Tuhan dalam hidupmu supaya itu untuk melindungi engkau, menjaga engkau. Ya, gimana orang kalau tidak ada rasa takut? Mobil sudah lari 120 tetapi tidak ada rasa takut. Bahaya. Tetapi Tuhan tidak mau kita hidup dalam ketakutan. Ya, gak mau Tuhan hidup dalam. Makanya ayat ini dengan kata lain begini. Janganlah engkau hidup dalam ketakutan. Kenapa kita walaupun dalam kesusahan, dalam penderitaan, dalam aniaya, walaupun saudara dipersekusi karena saudara hidup benar. Jangan takut. Kenapa? Ayat selanjutnya bilang begini. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Artinya aku adalah yang kekal. Yesus bilang begini. Jangan takut kepada orang yang bisa mengambil nyawamu, tetapi setelah itu tidak berkuasa lagi mencampakkan jiwamu ke neraka. Jangan takut, yang kita perlu takut hanya Tuhan. Jangan takut, kenapa? Sebab aku adalah yang kekal, bukan yang hanya yang kekal, bukan hanya yang tidak terbatas. Ayat 18 bilang, dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi kadang kita ini begitu takut dengan keadaan. Ya, begitu takut dengan keuangan global yang mungkin sudah mulai goyang. Takut dengan kemampuan bangsa ini mungkin takut mulai terjadi PHK. Takut roh ketakutan begitu menghantui umat Tuhan. Tetapi ayat ini katakan, jangan takut sebab Dia yang hidup. Yesus memang telah mati. Tetapi iman saudara, jangan hanya melihat Yesus yang mati. Iman saudara harus melihat Yesus yang hidup. Kadang kita ini, saudara, iman kita lemah. Iman sebelum Paskah, iman sebelum kebangkitan, putus asa, ketakutan, tidak berani bertindak apa-apa. Karena ya itu tadi, efek dari ketakutan tadi. Tetapi kalau kita melihat Yesus yang hidup, Yesus yang sudah mati memang, tetapi Dia hidup kembali. Wow, ya ada kuasa yang bekerja. Makanya Paulus bilang apa? Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya.
kuasa kehidupan Kristus itu bekerja di dalam hidupku. Nah saudara, Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Nah, Kristus menampakkan diri di tengah-tengah umatnya. Jadi mungkin saudara tidak melihat secara fisik Kristus menampakkan diri di tengah-tengah umatnya. Tapi percayalah, amin saudara. Kristus adalah Kristus yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita setiap hari. Mungkin saudara tidak nampak, tidak lihat dia secara fisik. Tapi yakinlah bahwa dia yang menyertai engkau sampai selama-lamanya. Coba berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Nah, selain Kristus yang menampakkan diri di tengah-tengah umatnya. Nah, dalam Wahyu 4 ayat yang pertama, ya, kenapa kita tidak perlu takut, saudara? Karena Kristus juga menampakkan diri di tempat yang lain, ya, bukan hanya di tengah-tengah umatnya. Wahyu 4 ayat 1, ya, setelah surat itu dari Yohanes itu dikirimkan kepada 7 jemaat sampai pasal 3. Nah, Wahyu pasal 4 dimulai seperti ini. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Dan suara yang dahulu yang telah ku dengar. Suara kapan? Yang dahulu yang pernah aku berpaling itu. Ku dengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya apa? Naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu yang harus terjadi sesudah ini. Ayat ini katakan apa? Suara itu berkata kepada Yohanes, naiklah kemari. Naiklah kemari. Ini berarti perpindahan posisi dari posisi yang rendah kepada posisi yang lebih tinggi. Naiklah kemari. Tidak kebetulan tema kita bulan ini adalah raise, apa itu? Meningkat. Ya. Meningkat atau naik. Ya. Naiklah kemari. Kenapa kok perlu naik? Saudara. Ya. Orang yang dalam kesusahan kadang cenderung tidak berani menatap ke depan. Cenderung tidak berani naik ke atas. Tetapi ayat ini berkata, naiklah kemari. Dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Ayat kedua, segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga. Dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu, gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepalanya. Jadi selain Kristus menampakkan diri di tengah-tengah umat, Kristus juga menampakkan diri di mana? Di tengah-tengah tahta. Tahta ini berbicara apa, saudara? Tahta ini berbicara tentang kuasa yang ada di dunia ini. Ya. Tahta ini berbicara tentang pemerintah yang ada di dunia ini. Jadi kadang kenapa kita tidak bisa melihat Kristus, kemuliaan Kristus di tengah-tengah tahta dunia. Karena kita nggak mau naik. Naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu bahwa di antara tahta itu ada satu pribadi. Itulah Yesus Kristus
Tuhan kita. Saudara, jadi Kristus itu ada di tengah-tengah tahta dunia. Artinya apa? Kristus itu berkuasa di tengah-tengah tahta dunia. Tahta-tahta di dunia ini datang dan pergi. Ya, pemerintah yang ada di dunia ini datang dan pergi. Ya, tetapi ada satu tahta yang tidak pernah pergi, yaitu tahta Kristus. Dan itu berkuasa atas tahta dunia ini. Saudara, kadang kita kan ya, kalau melihat tahtanya orang, aduh, tokonya dia kok lebih maju dari toko saya, Tuhan. Ya, itu kan tahta. Aduh Tuhan. Ya, usahanya dia lebih lancar dari usaha saya. Itu tahta yang saya katakan tadi. Ya. Aduh Tuhan, keluarganya kok kelihatannya lebih sukses, lebih bahagia daripada itu tahta. Tetapi saya mau katakan saudara, jangan minder di tengah-tengah tahta dunia ini. Karena Kristus yang memegang tahta itu. Jangan minder. Aduh, gereja sana lebih hebat dari gerejanya. Ya. Jangan minder. Yang memegang tahta itu adalah Kristus sendiri. Dan dia ada di tengah-tengah tahta itu. Ya. Kalau dia ada di tengah-tengah tahta itu saudara, percayalah tidak ada satupun yang terjadi tanpa seizin dia. Ya. Tidak ada satupun atau apapun terjadi tanpa seizin dari yang empunya tahta itu. Saudara, percayalah bahwa Kristus yang memegang hidupmu, memegang hidup jemaat, memegang tahta itu. Ya. Dalam Wahyu 17 dan akhir pada semuanya itu saudara. Akhir daripada semua yang kita bicarakan tadi. Kristus hadir di tengah-tengah umat. Kristus hadir di antara tahta. Wahyu 17 ayat 14 katakan begini. Mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Coba katakan bersama-sama. Mereka bersama-sama dengan dia. Ini siapa ini? Ya umat Tuhan tadi, ya gereja Tuhan tadi. Mereka bersama-sama dengan dia juga bukan hanya Kristus yang menang. Tetapi umat Tuhan tadi, ya umat yang dalam kesusahan tadi. Mereka akan menang, yaitu mereka apa? Yang terpanggil, ya, yang dipilih dan yang setia. Jadi akhir dari segala sesuatu yang kita bicarakan ini, kesimpulannya jelas. Jelasnya di mana Pak? Kristus akan menang. Bukan hanya Kristus yang menang, tetapi orang-orang, umat yang sudah ditebusnya, orang yang sudah dipanggilnya, yang bersama-sama dengan dia juga akan menang. Akhir dari bukan skenario, akhir dari kisah, akhir dari sejarah itu jelas, saudara. Ya, ini tidak seperti film yang kadang kita nonton, kita tidak tahu siapa tadi yang akan menang ya. Kita tidak tahu. Ini nanti tokohnya ini kalah atau mati atau apa di tengah-tengah apa episode itu. Ya. Tetapi di sini dikatakan akhirnya siapa? Kristus akan menang. Bukan hanya Kristus, tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan dia.
Ya, kalau saudara tetap bersama-sama dengan Kristus, saudara tidak akan kalah. Kalau saudara bersama-sama dengan Kristus, saudara pasti akan menang. Apa itu orang yang bersama-sama dengan Kristus? Ayat itu jelaskan begini, yaitu mereka, satu, yang sudah apa? Terpanggil. Kita ini semua kan sudah terpanggil kan. Ya, sudah dipanggil menjadi umat pilihan. Kita hadir di tempat ini. Ya, tapi tidak cukup hanya kita dipanggil. Kedua, yang sudah telah dipilih melalui apa? Pemilihan. Dipilih, maksudnya apa Pak dipilih? Buktikan bahwa dirimu itu orang yang sudah dipilih Tuhan. Dan lebih lagi, dan yang setia. Banyak orang yang dipanggil, banyak orang yang dipilih, tetapi sedikit orang yang setia. Saudara, jangan kita hanya sampai orang yang dipanggil, tidak bisa membuktikan bahwa saya orang yang dipilih. Jangan sampai kita hanya sampai orang yang dipilih, tetapi kita tidak bisa terus setia. Ya, kriteria di sini, yang terpanggil, yang dipilih, dan yang setia. Setia. Tidak gampang mendapatkan orang yang setia. Di dunia ini kadang barang yang langka. Ya, itu bukan barang mana-mana, saudara. Barang yang langka itu kesetiaan. Alkitab katakan orang baik itu banyak, tetapi orang yang setia tidak banyak. Oleh sebab itu mari kita tetap setia. Ya, kita tetap setia iring Tuhan. Dalam kesusahan, dalam penderitaan, dalam aniaya, dalam persekusi. Saya mau katakan tetaplah setia. Ya saudara, saya ingat waktu saya menyerahkan diri untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Saudara, bukan gak ada godaan untuk lari dari panggilan itu, bukan kan? Ada. Ya. Tetapi saya katakan, Tuhan, sekali saya nyemplung, saya basah, mandi, guyur, sampai di situ sudah. Bahkan tenggelam sudah dalam pelayanan. Dalam panggilan itu. Saya mau buktikan bahwa kalau saya menjawab panggilan Tuhan, kalau Tuhan sudah pilih saya mau buktikan saya mau setia. Sampai akhirnya. Saudara, tugas Tuhan itu memanggil, Tuhan itu memilih saudara. Tetapi tugas kita apa? Mari kita mau ambil komitmen untuk setia sampai akhir. Kalau kita mau setia, ya saudara, janji Tuhan apa? Kita akan menang bersama-sama dengan Kristus. Amin saudara. Aniaya saudara mungkin kita tidak bisa hindari. Ya, penderitaan mungkin kita tidak bisa hindari. Kesusahan mungkin kita tidak bisa hindari. Tetapi saya mau katakan tetaplah setia. Tetaplah buktikan dirimu sebagai orang-orang yang setia. Sehingga ketika Kristus menyatakan dirinya kelak, saudara dianugerahkan mahkota kehidupan. Amin. Amin saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan satu pujian. Ku tidak takut Tuhan. Ku tidak takut, sebab kau beserta. Sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang.
pujian ini sambil kita berdiri bersama katakan. Tidak takut, kami tidak takut dengan apa yang ada di hadapan kami. Walaupun Tuhan dunia ini bergoncang. Haleluya. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku. Haleluya. Bahkan menolongku. Kau batu karang kami Tuhan, Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan Yesus memelangku. Haleluya. Dengan tangan kananmu, Yesus Dia memberikanmu kemenangan. Kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku. Dengan tangan kananmu, tangan kananmu. Yesus memberiku. Yesus, Yesus memegangku. Yesus percayalah saudara, Dia memegang tanganmu dengan tangan kanannya. Haleluya. Yesus memberiku. Dia memberikanmu kemenangan. Kemenangan. Mari angkat tanganmu. Katakan, angkat kedua tanganmu. Yesus Mama. Terima kasih Tuhan. Tangan kananmu. Yesus memberiku. Sekali lagi katakan, Yesus memegang tanganku. Haleluya. Yesus Mama. Haleluya. Dengan tangan kananmu. Yesus terima kasih Tuhan. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku. Yesus memberiku. Yesus memberiku. Kemenangan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, sembah Dia. Glory Bapa.
bagimu Tuhan, Kau yang memberi kami kemenangan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, Kau Allah kami yang hidup, Kau Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang kekal, Bapa kami, Engkau yang awal dan yang akhir. Haleluya. Glory, glory, glory bagi Yesus, glory bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajaib, ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Yesus, pegang setiap tangan kami Tuhan. Kami tahu dunia tempat kami hidup adalah dunia yang jahat. Pegang tangan kami, karena hanya Tuhan yang dapat memberikan kami kemenangan. Haleluya. Yesus, haleluya. Dengan tangan kanan, saya undang pelayan perjamuan suci untuk maju ke depan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus amin, amin Tuhan. Tidak mampu kami berjalan dengan kekuatan kami sendiri Tuhan. Haleluya. Kemenangan. Saudara yakin? Amin. Yesus, Mama, angkat tanganmu. Biarlah Tuhan yang memegang setiap tangan saudara dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Tuhan. Hati kami tenang, hati kami damai. Bukan tidak ada kesusahan, bukan jauh dari penderitaan. Tapi kami tahu siapa yang memegang hidup kami, yaitu Kristus yang menyatakan diri di tengah-tengah kami, yang memegang tangan kami. Apapun Tuhan yang sedang kami hadapi akhir-akhir ini, kami yakin bahwa suatu saat bersama-sama dengan Kristus, kami adalah orang-orang yang menang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Damai sejahtera hati kami. Terpuji namamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku
ku tidak bimbang, sebab Engkau Allah. Jangan bimbang saudara. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batukan Yesus Tuhan, kami tidak takut ya Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batukan aku, Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus mengangkatku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Bagi saudara yang sudah menerima tubuh dan darah Tuhan, saya ajak untuk bangkit berdiri. Memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Mama, Engkau memegang tangan kami dengan tangan kanan. Yesus memberiku glory, glory bagimu Tuhan. Kemenangan. Oh, Yesus Amin Tuhan. Dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberikanku. Yesus memberiku. Yesus memberikan setiap kami. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu Tuhan, di tangan kami ada tubuh-Mu yang sedang kami pegang. Kami memperingati kematian Tuhan bagi kami.
bahwa pada saat Engkau mati, Engkau bangkit, Engkau memberikan kami kemenangan. Engkau mengalahkan maut, musuh yang paling ditakuti oleh manusia. Sudah Tuhan kalahkan. Dan hari ini kami mendengar jaminan bahwa Engkau menang. Bukan hanya Engkau saja yang menang, tapi kami yang bersama-sama Engkau juga menang bersama-sama Tuhan. Mari angkat roti lebih tinggi dari kepalamu, saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Amin, saudara. Yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Waktu kita melakukan ini, kita sedang mengingat kematian Tuhan, mengingat pengorbanan Tuhan. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin, saudara. Ini adalah perjanjian baru, perjanjian lama digenapi melalui darah Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Mari kita minum dalam nama Yesus Tuhan. Oh, tubuh dan darahnya yang sudah memberikan setiap kita kemenangan. Haleluya, haleluya, mari kita sembah Dia. Yesus Mama, angkat tanganmu, oh Tuhan Yesus. Dengan tangan Kau, pegang kami dengan tangan kananmu Tuhan. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan. Yesus haleluya Tuhan, haleluya. Yesus memberiku, haleluya. Sungguh-sungguh lagi kita nyanyikan pujian ini, haleluya. Yesus Bapa, tangan
girang, hati kami bergemar, hati kami bersuka cita Tuhan. Oh, kami datang ke tempat ini, kami pulang sebagai orang-orang yang menang. Kami berdiri dengan kepala tegak, menatap dunia ini dengan rasa optimisme bahwa Tuhan yang memegang tangan kami dan Engkau memberi kami kemenangan. Jika Tuhan di pihak kami, siapa lawan kami? Oh, tidak ada Tuhan. Semua kuasa, semua tahta ditundukkan oleh Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan saudara adalah orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, bersuka cita pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dan sebentar Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Sebelumnya kami mau berdoa buat umat-Mu yang mungkin tidak bersama-sama dengan kami dalam sakit, dalam pergumulan, dalam beban berat, dalam pencobaan. Tuhan menolong setiap hidup mereka. Dalam kesibukan Tuhan jamah hati mereka. Dalam apapun yang mereka alami, Tuhan yang menghiburkan mereka. Terima kasih, berdoa buat kota Palu, berkati kota ini. Jamah kota ini, pulihkan kota ini, pertobatan terjadi di atas kota ini, dan semakin banyak orang mengenal akan nama Tuhan. Berkati pemerintahan yang ada, berkati bangsa Indonesia, berkati pemimpin-pemimpin kami, mereka memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan, dan biarlah damai sejahtera, salam dari Allah turun atas bangsa kami. Terima kasih Bapa, mari angkat tanganmu saudaraku, dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah saudara sekalian, diberkatilah kerohanianmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah nikah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah apapun yang engkau kerjakan dan lakukan. Tuhan memberkati, dan pulanglah menjadi berkat, karena untuk itulah engkau menerima berkat. Biarlah berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel dicurahkan dalam hidupmu hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput saudara sebagai mempelai-mempelainya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita bersama-sama katakan amin.